Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang kami kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Hari Lee, Gembala Sidang Restoration Christian Church di Los Angeles. Hari ini kita akan membahas mati hanya satu kali, yang akan diambil dari kitab Ibrani pasal yang ke-9 ayat 27 dan 28. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas kebaikan, anugerah, kasih sayang-Mu kepada kami semua. Engkau telah melindungi kami sepanjang malam, memberkati kami, sehingga kami boleh bangun lagi dalam keadaan tubuh jasmani, tubuh rohani yang sehat. Dan terima kasih atas kesempatan pagi hari ini. Kami boleh mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu yang pasti memerdekakan kami. Berbicaralah kepada kami, ya Bapa. Dan kami membuka pintu hati kami selebar-lebarnya untuk menerima kebenaran firman-Mu yang mutlak. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu dengan hati penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin dan amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita kepada kitab Ibrani pasal yang ke-9 dan kita akan baca dua ayat yang pertama, yaitu ayat 27 dan 28. Demikian bunyi firman Tuhan. Ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Ayat 28. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Jadi kalau kita baca sepintas daripada ayat 27 dan 28 ini, kita temukan it is appointed unto man to die once. Jadi ada appointmentnya. Ditetapkan bahwa manusia itu hanya mati satu kali saja. Dan setelah mati dihakimi. Artinya ada kehidupan yang lain di balik lubang kubur. Dan yang kedua, sama seperti manusia hanya mati satu kali saja, demikian pula Kristus dikorbankan, mati di kayu salib itu hanya satu kali. Dan tujuan pertama kali itu adalah untuk menanggung dosa banyak orang. Bukan semua orang, banyak orang. Artinya hanya bagi orang yang percaya dengan hati mereka kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Dan kemudian ia akan datang sekali lagi. Namun kali ini ia tidak akan mati untuk menanggung dosa banyak orang. Namun ia akan datang sebagai Raja segala raja. Ia akan datang kedua kalinya bersama para gerejanya. Setelah rapture 7 tahun, ia datang pada waktu rapture, ia datang bersama untuk menjemput gerejanya. Dan datang kali keduanya itu bersama dengan gereja yang sudah diangkat, turun untuk memerintah di Yerusalem baru. Nah, mari kita bahas ayat ini satu persatu. Kita seringkali mendengarkan istilah YOLO. Bukan hanya di Amerika, tapi juga di Indonesia. Yang adalah singkatan dari You Only Live Once. Yang berarti kamu hanya hidup sekali. Pernyataan ini digunakan untuk mengungkapkan pandangan bahwa seseorang harus memanfaatkan momen saat ini dengan sebaik-baiknya tanpa mengkhawatirkan masa depan. Pandangan ini sangat bertentangan dengan prinsip Alkitab seperti yang tertulis dalam kitab Ibrani pasal yang 9 ayat 27 dan 28 yang mengatakan bahwa manusia ditetapkan untuk mati satu kali saja dan setelah itu dihakimi. Dengan demikian,
kita sekalian diajak untuk memikirkan masa depan kita, yaitu masa di balik lubang kubur. Karena semua orang tanpa pengecualian telah kehilangan kemuliaan Allah akibat dosa. Dan karena itu, semua orang akan berdiri di hadapan takhta pengadilan Allah untuk dihakimi. Bagi orang percaya kepada Kristus dengan segenap hati mereka, kepercayaan mereka ini diperhitungkan sebagai iman. Dan iman inilah yang menyelamatkan mereka. Artinya, pada saat mereka menerima dan percaya kepada Kristus dengan segenap hati mereka, maka upah dosa mereka dibayar oleh Kristus dengan darahnya. Karena Kristus telah dihakimi dan mati menggantikan mereka yang percaya padanya pada saat mereka masih hidup di dunia ini, maka pada saat mereka mati, mereka tidak perlu dihakimi lagi akibat dosa mereka yang membawa maut, dalam arti terpisah dari Allah untuk selama-lamanya, karena upah dosa mereka ini telah dibayar penuh oleh Tuhan Yesus dengan mencurahkan darahnya di kayu salib. Dengan demikian, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman saja dan bukan melalui perbuatan baik kita. Nah, berdasarkan kitab Injil Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-18, saya kutip, Yesus langsung yang berkata-kata. Yesus berkata, tidak ada seorang manusia pun yang baik kecuali Allah. Dan Yesaya 64 ayat 6 mengatakan bahwa kesalahan manusia itu bagaikan kain kotor. Nggak ada seorang manusia pun yang baik kecuali Tuhan itu sendiri, Bapa surgawi itu sendiri. Kata Tuhan Yesus, kalau manusia ingin menjelaskan kebaikan mereka, Alkitab di dalam Yesaya 64 ayat 6 mengatakan, kesalahan mereka itu tidak lebih daripada secarik kain kotor. Dengan demikian, dapat dikatakan, tidak ada seorang manusia pun yang dapat menyelamatkan diri mereka dari penghakiman Allah di akhirat. Karena tidak seorang pun yang baik. Tidak satu pun. No one is righteous. No, not one. Kata Alkitab. Tidak seorang pun yang benar. Tidak satu pun. Hanya ada seorang juru selamat yang dapat membebaskan kita dari upah dosa melalui penghakiman Allah ini. Sang juru selamat adalah Tuhan Yesus. Berdasarkan penjelasan ini, setiap manusia perlu mengkhawatirkan masa depan mereka di balik lubang kubur. Karena setelah kehidupan di dunia ini selesai, maka ada kehidupan lain di akhirat. Di surga atau di neraka. Hanya ada dua tempat di mana manusia setelah meninggal menghabiskan kekekalan mereka. Kekekalan di surga atau kekekalan di neraka. Kekekalan di surga dialami jika Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka. Selain itu, di luar Yesus Kristus, tidak ada keselamatan. Artinya akan terpisah dari Allah itu sampai selama-lamanya. Dan tempat itu disebut sebagai neraka. Karena dipisahkan dari tempat kediaman Allah yang ada di surga. Bagi orang yang tidak percaya kepada Kristus setelah mereka meninggal dunia ini, mereka akan mengalami kematian kedua, dalam arti terpisah dari Allah untuk selama-lamanya dalam kekekalan api neraka. Namun, bagi orang yang percaya kepada Kristus, mereka tidak akan mengalami kematian kedua, tapi hidup selama-lamanya bersama Allah di sorga. Karena itulah judul khotbah hari ini, mati hanya satu kali. Bagi kita yang percaya kepada Kristus, mati di dunia ini, dan setelah itu kita tidak akan mati lagi karena kita percaya kepada Yesus Kristus. Kita akan hidup selama-lamanya. Bagi orang yang tidak percaya, mati di dunia ini dan kemudian dihakimi, dipisahkan dari Allah, itulah kematian kedua. Bagi yang tidak percaya kepada Yesus. Pertanyaannya menjadi, apakah kita akan menghabiskan kekekalan kita di surga atau neraka? Karena setiap orang tanpa pengecualian akan dihakimi. Bagi orang percaya, Kristus telah dihakimi bagi mereka pada saat mereka mengaku dengan hati mereka bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka. Roma
pasal 10 ayat 9 dan 10. Karena Kristus telah dihakimi bagi mereka dan mati bagi dosa mereka, maka saat mereka mati, mereka tidak akan diadili lagi. Untuk dosa yang sama kan? Untuk menentukan apakah mereka akan masuk surga atau tidak. Mereka tidak diadili lagi. Karena Kristus telah diadili dan dihakimi, bahkan mati bagi mereka saat mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Sehingga pada waktu mereka mati, karena Kristus telah membayarkan upah dosa mereka, tidak ada lagi yang perlu dihakimi. Nama mereka bahkan sudah tercatat di dalam kitab kehidupan, yaitu bagi semua orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka dengan hati mereka. Tahapan bagi orang percaya adalah mereka diadili untuk menentukan jenis mahkota yang akan mereka terima suatu saat. Bagi orang yang tidak percaya, mereka diadili untuk dicampakkan ke dalam lautan api yang kekal. Sekali lagi, tahapan bagi orang percaya adalah mereka diadili untuk menentukan jenis mahkota apa yang akan mereka terima. Karena nama mereka telah tertulis dalam kitab kehidupan sebagai orang yang telah diselamatkan oleh Kristus melalui pengorbanannya di kayu salib. Jadi orang percaya itu adalah ahli waris kerajaan surga. Karena itu, Bapak, Ibu, saudara sekalian yang belum percaya bahwa Yesus itu adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang dapat menyelamatkan Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara sekalian untuk membuka hati dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Maka nama Bapak, Ibu, dan saudara sekalian akan tertulis dalam kitab kehidupan. Amin. Perkataan sesudah itu dihakimi menunjukkan bahwa semua manusia tidak terluput dari penghakiman akhirat. Jadi setiap manusia tanpa pengecualian tidak akan pernah terluput dari penghakiman akhirat setelah mereka meninggalkan dunia ini. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah seperti yang tertulis di dalam kitab Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-23. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang kedua mengatakan, dan ia, yaitu Tuhan Yesus, adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Sebagai pendamaian untuk segala dosa kita. Semua. Tanpa pengecualian. Dosa apapun juga. Besar, kecil, semua. Darah Tuhan Yesus sanggup menghapuskannya. Yesus menanggung hukuman untuk dosa kita dan memenuhi hukuman Allah yang adil terhadap dosa. Yaitu upah dosa adalah maut. Ia mati bagi kita. Pengampunan dosa kita ini yang dimaksudkan adalah, saya ulangi, yang diampuni adalah kita sebagai orang yang berdosa. Dosa kita ditebus. Karena upah dosa adalah maut. Itu dibayar oleh Tuhan Yesus. Nah, pengampunan bagi orang berdosa ditawarkan kepada semua orang di dunia. Karena semua orang adalah orang berdosa. Jadi ditawarkan kepada semua orang. Dan jika orang tersebut bertobat dan berbalik dari kejahatan mereka dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka dengan iman mereka, maka mereka akan diselamatkan. Dengan demikian, berdasarkan penjelasan di atas ini, kita dapat menarik kesimpulan bahwa dosa adalah penghalang bagi manusia untuk bersatu dengan Allah. Bisa dilihat di dalam Yesaya 59 ayat yang kedua. Dengan demikian, jika dosa tidak dapat mempersatukan manusia dengan Allah, maka dosa akan memisahkan manusia dari hadirat Allah. Dan tempat bagi orang berdosa yang terpisah dari Allah adalah neraka. Jadi dosa merusak jiwa manusia dengan menempatkan manusia berdosa tersebut di neraka. Agar manusia berdosa dapat bersatu dengan Allah, maka dosa yang merupakan penghalang
harus dihapuskan, dan hal ini telah dilakukan oleh Yesus Kristus, anak domba Allah yang tidak bercacat, tidak bercela. Musuh terbesar kita bukanlah orang yang tampaknya tidak dapat atau tidak ingin kita maafkan, bukan mereka. Dan musuh terbesar kita juga bukan iblis itu sendiri, karena iblis hanya dapat menggoda kita. Selanjutnya terserah kepada kita melakukan apa yang diingini iblis atau tidak. Kuasanya ada pada kita, pilihannya ada pada kita. Musuh terbesar kita oleh karena itu adalah diri kita sendiri yang memiliki kebebasan berkehendak, free will, untuk melakukan segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Allah, Sang Pencipta kita. Kita dapat menentukan, sama seperti Adam, memilih untuk memberontak, memilih untuk tidak melakukan sesuatu yang berkenan kepada Allah. Akibatnya dia bayar harga daripada kesalahannya itu. Upah dosa adalah maut. Nah, itu berlaku sejak Adam sampai kita pada hari ini, tanpa pengecualian. Dan ini dapat diriset oleh Tuhan Yesus saat kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Segala sesuatu yang kita lakukan yang tidak berkenan kepada Allah disebut dosa. Miss the target artinya. Targetnya adalah kebenaran. Berbuat dan hidup dalam dosa adalah pilihan yang kita ambil berdasarkan kebebasan berkehendak atau free will yang saya sebutkan tadi, yang Tuhan berikan kepada kita sekalian pada saat Ia menciptakan kita. Iblis sekalipun dapat menggoda kita, namun iblis tidak memiliki kuasa untuk memaksakan kehendaknya kepada kita, kecuali kita menyetujui atas dasar pilihan kita untuk melakukan dosa yang ditawarkan iblis. Jadi tidak ada alasan bagi manusia atau tidak ada istilah yang mengatakan iblis yang membuat saya melakukan dosa itu. The devil made me do it. Iblis yang membuat saya melakukan dosa itu. Tidak ada istilah itu. Tidak ada istilah itu. Karena itu semua tergantung kepada pilihan kita. Iblis tidak dapat memaksakan kehendaknya kepada kita. Berbuat dosa atau tidak berbuat dosa adalah pilihan kita masing-masing. Kita bebas untuk menentukan pilihan kita masing-masing dalam hidup ini. Tapi kita tidak bebas dari konsekuensi akibat pilihan kita tersebut. Dan kita pun tidak dapat memanipulasi atau berbohong kepada Allah yang Maha Tahu. Karena di hadapan Dia, kita semua telanjang. Allah melihat segala-galanya sampai ke dalam lubuk hati kita yang terdalam pun. Karena di hadapan tahta Allah, kita tidak dapat menyembunyikan satu apapun. Kita lihat, tidak ada yang lebih merusak dalam hidup kita selain dosa pribadi kita sendiri. Sadar atau tidak, musuh yang tidak terlihat ini sedang melancarkan serangan serius terhadap kita sekalian pada saat ini melalui kebebasan berkehendak, yaitu ketika keinginan berdosa melawan jiwa kita. Ini selalu berperang di dalam hati kita antara melakukan yang baik dan melakukan yang tidak baik. Yang mana yang akan kita lakukan? Adam jelas memilih melakukan yang tidak baik, karena itu berdosa. Kain pada waktu membunuh Habil, demikian juga Tuhan memperingati, engkau harus berkuasa atas dosa tersebut. Ia memilih yang tidak baik dengan membunuh Habil adiknya. Pada saat keinginan untuk berbuat dosa muncul dalam alam pikiran kita, kita memiliki dua pilihan, yaitu kita dapat mengatakan ya kepada kehendak dosa dan melawan kehendak Allah dan hidup dalam dosa. Atau kita dapat mengatakan ya kepada Tuhan Yesus dan kasih-Nya dan hidup dalam kebenaran firman-Nya. Lihat Ayub, hambaku yang saleh. Titel ini diberikan oleh Bapa Surgawi. Dengan tidak melakukan hal yang menentang firman Tuhan, kita tetap hidup dan berada di tempat yang benar, di mana hal-hal baik terus mengalir keluar dari diri kita. Kalau Alkitab berkata, ibarat air yang hidup yang terus mengalir keluar dari hati kita, penuh dengan ketulusan, penuh dengan kebaikan, penuh dengan belas kasihan. Yaitu setelah kita dilahirkan kembali secara rohani melalui iman kita kepada Kristus. Nah, setelah kita dilahirkan kembali ini, Kristus mulai
berbicara kepada kita, bekerja di dalam diri kita. Nah, sekarang juga tergantung kepada pilihan kita. Mengizinkan Roh Kudus menuntun kita di jalan yang benar, atau mengabaikan suara Roh Kudus yang memimpin kita tersebut. Jadi sekali lagi, dengan tidak melakukan hal yang menentang firman-Nya, kita tetap hidup dan berada di tempat yang benar, di mana hal-hal baik terus mengalir keluar dari diri kita, yaitu setelah kita dilahirkan kembali secara rohani melalui iman kepada Kristus. Dan saat kita mengisi jiwa kita setiap hari dengan firman Tuhan, doa, dan persekutuan dengan orang Kristen lainnya, maka kehidupan rohani kita juga akan bertumbuh. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 33 mengatakan, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Bukankah 1 Korintus 15 ayat 33 ini secara gamblang mengatakan kepada kita sekalian bahwa hidup dalam dosa itu adalah sebuah pilihan yang kita ambil secara sukarela dengan menggunakan hak kebebasan berkehendak, free will, yang telah diberikan Tuhan kepada kita sekalian umat ciptaannya. Kita harus mengingatkan diri kita sendiri bahwa pergaulan yang buruk membuka peluang untuk memilih kehendak dosa. Karena itu, kita harus berani membuat pilihan dengan siapa kita bergaul. Karena itu kita perlu bergaul dengan orang-orang yang berintegritas, berkredibilitas, mempunyai karakter yang baik dan benar, takut akan Tuhan, sehingga kita pun dapat memperbaiki karakter kita karena kita melihat sesuatu yang baik yang mengalir dari kehidupan orang tersebut. Tidak ada yang pernah menjelaskan dosa seefektif Rasul Paulus yang menulis banyak perjanjian baru. Roh Kudus mengilhami surat-surat Rasul Paulus, dan surat-surat di dalam kitab suci ini telah mengajar jutaan orang Kristen selama berabad-abad. Rasul Paulus mencatat perjuangannya sendiri melawan dosa dengan wawasan yang dalam dan kejujuran yang sungguh. Seperti ketika Rasul Paulus menulis, sebab aku, Paulus, tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Roma 7 ayat 18. Roma 7 ayat 18. Dan ayat yang berikutnya dalam Roma 7 ayat 19, Rasul Paulus menjelaskan, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Rasul Paulus dengan demikian setiap hari bergumul melawan kehendak dosa yang ada dalam dagingnya. Kita sekalian pun harus bergumul setiap hari melawan kehendak dosa dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itu kita sekalian harus sangat berhati-hati dalam menentukan dengan siapa kita akan bergaul, apa yang kita baca, film yang kita tonton, dan lain-lain sebagainya. Sekalipun kita sekalian memiliki sifat dan kecenderungan untuk berbuat dosa seperti yang dikatakan Rasul Paulus tadi, namun sifat dan kecenderungan ini tidak harus mendefinisikan kita atau mengizinkan kita bermain victim dengan mengatakan bahwa memang telah tertulis dalam Alkitab bahwa sekalipun aku ingin berbuat atau melakukan sesuatu yang baik, namun aku melakukan sesuatu yang tidak aku inginkan. Jadi ini di luar kontrolku. Ini adalah sebuah sikap yang salah. Manipulasi. Artinya sifat berdosa kita tidak harus mendominasi, mengontrol, atau mengendalikan hidup kita. Puji syukur karena kita memiliki seorang penebus yang mati untuk menebus dosa-dosa kita dan membebaskan kita dari hukuman dosa dan juga kuasa dosa. Perlu diingat bahwa dosa adalah satu hal yang menjauhkan kita dari Tuhan dan dari kehendak Tuhan untuk hidup kita.
Pertimbangkan sejenak setiap area dalam kehidupan kita di mana kita tampaknya terus-menerus jatuh ke dalam dosa. Dan kemudian renungkan pertanyaan penting ini. Dosa dominan apa yang mengarahkan kita setiap kali untuk berdosa? Jadi yang pertama kita renungkan area mana sih yang menyebabkan kita terus-menerus jatuh di dalam dosa. Dan kedua, kita pikirkan, kita ajukan pertanyaan kepada diri kita sendiri. Dosa dominan apa? Dan antara sekian banyak dosa yang terus-menerus kita ulang berkali-kali. Kelihatannya kegemaran melakukan dosa yang sama. Nah, kita ajukan pertanyaan ini. Dosa dominan apa yang mengarahkan kita setiap kali untuk berdosa? Kita mungkin terkejut mengetahui seberapa besar kendali tabiat dosa dalam kehidupan kita yang terus-menerus mempengaruhi kita dalam mengambil keputusan dan berapa sering kita mengikuti keinginan tabiat berdosa tersebut. Tabiat dosa memperlakukan kita ibarat seekor lembu yang dicocok hidungnya, ditarik ke kemana-mana. Kita harus berani melawan kehendak dosa tersebut. Secara alami, kita cenderung meremehkan efek dosa dalam hidup kita. Kita baal terhadap perasaan tersebut. Karena kita tidak mau mengikuti perkataan Kristus. Dan setelah perasaan kita tersebut mati, kita tidak merasa berbuat dosa lagi. Seakan-akan itu sesuatu yang normal. Perhatikanlah orang yang berbicara kotor. Kali pertama dia merasa tidak enak. Karena diulang terus, lama-lama lewat 1 minggu dia menjadi terbiasa dengan hal yang seperti demikian. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Dengan kata lain, kita memiliki kecenderungan untuk mengatakan pada diri kita sendiri apa yang ingin kita dengar dan mengambil keputusan seperti apa yang diinginkan daging kita. Kita memilih. Pada kenyataannya, tidak ada yang namanya dosa kecil. Karena seberapa kecil pun dosa tersebut, dosa itu akan menimbulkan tabiat yang selalu memiliki kecenderungan untuk mengulangi keinginan berdosa tersebut. Contohnya dalam menggunakan kata-kata kotor. Inilah tabiat dosa itu. Setiap dosa dapat merupakan pintu gerbang terhadap masuknya dosa lain. Saya ulangi, setiap dosa dapat merupakan pintu gerbang terhadap masuknya dosa lain. Jika kita jujur terhadap diri kita sendiri, maka kita akan menemukan bahwa dosa kecil dapat menjadi masalah besar begitu kita mulai membuka diri dan menyerah padanya. Dosa kecil ini mungkin pada awalnya dianggap sepele. Tapi disitulah terletak masalah yang sesungguhnya. Dan sebelum kita menyadarinya, kita mendapati diri kita bertentangan dengan hati nurani kita yang sesungguhnya. Secara terus-menerus. Alkitab menggambarkan dalam Yakobus 1 ayat yang ke-8 bahwa orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Banyak hal kecil yang kita lakukan dan kita membuka celah untuk hal yang lebih besar. Misalnya, menyimpan benda-benda yang dilarang oleh Alkitab. Alkitab secara jelas mengatakannya. Janganlah engkau membawa masuk benda-benda tersebut yang dikhususkan untuk dimusnahkan masuk ke dalam rumahmu. Sehingga engkau pun akan ditumpas seperti itu. Berapa sering kita mengatakan ini sebuah perhiasan, ini sebuah benda antik, tapi Alkitab melarangnya. Ini kita sepelekan. Banyak hal orang tua mengizinkan dan itu kemudian disembunyikan dari penglihatan teman-teman anggota saudara-saudara seiman lainnya. Sehingga dari luar orang tidak melihat, tapi orang tersebut tahu rahasianya ini sendiri. Kesalahannya ini, dosanya ini. Dia tahu tentang hal ini. Tapi memilih untuk tidak bertobat. Jika kita mengalami kesulitan untuk memahami bagaimana seseorang bisa sampai pada titik di mana hati nurani mereka pada dasarnya bekerja melawan mereka
maka kita perlu memeriksa mengapa hati nurani yang tumpul tidak lagi menuduh kita. Ya, karena sudah tumpul. Hal ini menjelaskan mengapa beberapa orang sama sekali tidak merasa menyesal atas perilaku mereka yang penuh dosa dan pemberontakan. Bohong pertama diikuti oleh bohong kedua yang berusaha menutupi kebohongan pertama, dan bohongan kedua ditutupi oleh kebohongan yang ketiga, dan selanjutnya. Makin lama makin berat. Kita sekalian tidak diciptakan untuk hidup dalam pemberontakan melawan pencipta kita. Namun, kita sering memikirkan pikiran-pikiran yang terlibat dalam perilaku yang dilarang Tuhan. Alkitab juga jelas mengatakan, jika engkau membenci saudaramu, engkau adalah seorang pembunuh. Pikiran yang terlarang, bukan? Jika engkau melihat seseorang dan menafsuinya, engkau sama juga dengan berzina. Terlarang, bukan? Tapi itu ada di dalam pikiran orang dan tidak terlihat dari luar. Jadi apa yang menyebabkannya? Bagaimana kita bisa begitu tidak berperasaan terhadap Tuhan dan begitu angkuh terhadap dosa dan tidak takut dan tidak memiliki rasa respect kepada Tuhan itu sendiri? Bagaimana kita bisa begitu tidak berperasaan terhadap Tuhan dan begitu angkuh terhadap dosa? Kita harus tanya itu kepada diri kita. Apakah kita lupa atau memang tidak tahu bahwa Tuhan Maha Tahu dan Ia dapat melihat segala sesuatu yang terdapat dalam hati dan pikiran kita, dan tidak satupun tersembunyi di hadapannya? Apakah kita memang tidak memiliki rasa malu dan takut di hadapan Tuhan yang Maha Tahu, sehingga kita mengizinkan hati nurani kita tercemar sedemikian rupa dan secara sukarela membiarkan hati dan pikiran kita tercemar dengan pikiran-pikiran yang sangat memalukan itu? Lagi pula, Bapak Ibu Saudara sekalian, dosa tidak akan pernah memberikan kepuasan bagi jiwa kita. Saya ulangi, dosa tidak akan pernah memberikan kepuasan bagi jiwa kita. Greedy. Dosa itu ibarat kita yang sedang berada di tengah lautan, sendirian di perahu kecil, dan sekarat karena kehausan. Kita tahu bahwa meminum air asin tidak akan menyelesaikan masalah kita, tetapi hanya memperburuknya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita bisa mengatasinya sesaat dengan meminumnya. Tetapi itu hanya akan membuat rasa haus kita semakin kuat. Atau kita bisa menahan keinginan untuk tidak meminum air asin tersebut. Inilah dilema manusia di dunia nyata. Manusia haus akan sesuatu yang menyegarkan, yang akan memuaskan jiwanya. Tetapi dia juga mengalami keinginan untuk memuaskan dahaga sifat berdosanya. Haruskah manusia menyerah pada godaan dan mendapatkan ketenangan sesaat, atau menahan keinginan untuk meminum air asin dosa tersebut? Tampaknya manusia berada dalam kondisi yang cukup sulit, bukan? Namun Roh Kudus dapat memberikan kemampuan bagi kita untuk tidak memilih kehendak dosa selama hati kita terbuka untuk Roh Kudus dan kita bersedia melakukan segala sesuatu sesuai tuntunan Roh Kudus tersebut. Masalah terbesar dengan dosa adalah bahwa dosa melanggar hukum Tuhan dan standarnya. Tetapi masalah besar lainnya adalah dosa tidak pernah memberikan hasil yang diinginkan. Jadi dosa sebenarnya hanyalah tipuan belaka dan palsu. Saya ulangi, palsu. Dosa seakan-akan memiliki solusi hebat untuk rasa haus kita. Namun pada saat kita minum, rasa haus kita bukan menghilang, tapi semakin bertambah. Dosa dalam segala kebohongannya telah merusak hidup kita. Dimulai saat Adam dan Hawa memberontak terhadap firman Tuhan untuk tidak memakan buah tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat, yang sungguh sangat menggoda mereka. Saya rasa inilah yang Tuhan maksudkan di dalam firman-Nya ketika Tuhan memberitahu kita
Mereka, ini tertulis di dalam 2 Petrus 2 ayat 19. 2 Petrus 2 ayat 19. Saya kutip. Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain. Padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Jadi, dosa tidak netral. Kalau dosa mendominasi kehidupan orang tersebut karena orang tersebut memberikan power atau kuasa kepada dosa untuk mengontrol kehidupan mereka, dosa akan melakukan itu. Jadi dosa tidak pernah netral. Dikalahkan atau dia menang. Dosa tidak meninggalkan kita dalam kondisi yang sama ketika kita telah melakukan kehendak dosa itu. Lihat Raja Daud, saya ulang, lihat Raja Daud setelah ia melakukan sesuatu yang jahat di mata Tuhan dengan berzina dengan Batseba. Langkah keduanya adalah memanipulasi Uria, suami dari Batseba, dan kemudian membunuhnya. Tuhan marah akan hal ini. Dia seorang pemimpin. Akibat dosanya, anak dalam kandungan Batseba mati. Dosa meningkatkan rasa haus kita, sama seperti Daud, meningkat terus. Setelah berzina, meningkat dengan memanipulasikan suami Batseba. Meningkat lagi. Antarkan surat yang berisi tuntutan kematian. Dia dibunuh. Semuanya dikerjakan terlebih dahulu di dalam alam pikiran Daud. Meningkat terus, seperti minum air asin. Jadi dosa meningkatkan rasa haus kita untuk tetap tinggal dalam dosa, dan keinginan kita untuk melakukan kehendak dosa semakin meningkat. Dosa ibarat minum air asin, semakin diminum, semakin haus. Dosa adalah semacam pengedar narkoba di sudut jalan yang mencoba membuat orang-orang di lingkungannya kecanduan kokain, marihuana, dan sebagainya. Jadi dia memudahkan orang untuk memulainya. Perjudian, setelah perjudian pornografi, setelah pornografi, perzinahan. Rumah tangga berantakan. Kecuali Anda diam. Mengizinkan dosa terjadi. Jadi dia, orang-orang tersebut yang pengedar narkoba ini, memudahkan orang di sekelilingnya untuk memulainya. Itulah yang dilakukan dosa. Karena ia memberikan obat mautnya kepada jiwa kita. Dan itulah satu lagi alasan mengapa kita membutuhkan kasih karunia Tuhan untuk membunuh dosa yang sangat menggoda kita. Sebelum dosa tersebut membunuh kita. Kita lihat, jiwa kita tidak pernah netral. Kejadian 4 ayat 6 dan 7 mengatakan sebagai berikut. Firman Tuhan langsung berfirman kepada Kain. Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Dia tanya lo baik-baik. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Rubah pola berpikir itu. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ya, dosa tersebut sangat menggoda engkau. Tetapi engkau, Kain, harus berkuasa atasnya. Engkau harus berkuasa atas dosa tersebut. Jadi kepada kita diberikan kuasa untuk berkuasa terhadap dosa tersebut. Artinya jangan lakukan keinginan atau kehendak dosa. Kita memiliki hak untuk menolak keinginan dosa. Dosa tidak dapat melakukan apa-apa di dalam kehidupan kita kecuali jika kita berhendak melakukannya. Jadi iblis tidak punya power untuk mengontrol atau memaksakan kehendaknya kepada kita. Tuhan secara jelas memerintahkan Kain untuk menguasai dosa yang sangat menggodanya. Jika Kain tidak menguasai dosa yang menggodanya, maka dosa tersebut akan menguasai Kain. Dan Kain akan menjadi budak dosa tersebut dan melakukan kehendak dosa tersebut. Dan inilah yang terjadi dengan Kain saat ia membunuh Habil adiknya, bukan? Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita hidup dengan mendekatkan diri kita dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, atau kita memilih untuk menjauhkan diri kita daripada Tuhan? Apakah kita mendekatkan diri kita dalam doa, dalam puji dan sembah, dalam merenungkan firman Tuhan? Ini semua sarana diberikan oleh Tuhan dalam usaha mendekatkan diri kita kepada Dia. Iblis dan setan-setan yang menerkam orang-orang percaya
setiap kali mereka memilih untuk memikirkan pikiran-pikiran berdosa dan terlibat dalam perilaku berdosa. Kain tidak segera membunuh adiknya Habil. Itu dirancang di dalam pikirannya. Itulah yang oleh Tuhan disarankan untuk agar Kain menghentikan pikiran tersebut. Tuhan membaca pikiran Kain karena ia mau tahu. Rancangan ini harus di stop sehingga kita menghentikan dengan sesuatu yang baik. Pilihan berdosa sebenarnya membuka pintu bagi dosa untuk menindas kita. Lihat Efesus 4 ayat 26 dan 27 nanti. Karena malaikat yang jatuh mencari kesempatan apapun untuk memanfaatkan tantangan dan pilihan kita. Perlu diingat bahwa iblis menargetkan mata, pikiran, dan tubuh kita untuk memuaskan keinginannya. Tidak terlepas telinga kita. Apa yang kita dengarkan, apa yang kita lihat, apa yang kita baca, apa yang kita pikirkan. Semuanya ini ditargetkan oleh iblis untuk menjatuhkan kita ke dalam dosa. Nah, jatuh atau tidaknya tergantung kepada kita. Mungkin saat ini kita berada pada titik di mana kita merasa benar-benar dikalahkan oleh dosa kita. Dan kemudian kita keluar dengan membaalkan hati kita dan mengucapkan kata-kata bohong, manipulasi. Ya, saya memang lemah di dalam hal ini. Bukankah Rasul Paulus sudah mengatakan bukan sesuatu yang baik ingin aku lakukan yang aku lakukan, tetapi sesuatu yang tidak baik yang tidak ingin aku lakukan justru itu yang aku lakukan. Alkitab tidak mengatakan, menganjurkan kepada kita untuk mengizinkan dosa menguasai kehidupan kita. Kita harus berkuasa atas dosa tersebut seperti yang dikatakannya kepada Kain. Jangan menyerah. Ada harapan. Cahaya di ujung terowongan akan semakin terang saat kita berpaling dari kegelapan dan melihat ke dalam cahaya. Satu-satunya cara untuk mengalami kemenangan di dalam Yesus atas dosa itu adalah dengan mengakuinya dan berdiri di atasnya oleh kasih karunia Allah. Kita dapat melakukannya, tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, pertama-tama kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus dapat membebaskan kita dari belenggu dosa yang menarik kita hari demi hari untuk melakukan kehendak dosa tersebut. Yang terpenting adalah kita tidak boleh tunduk kepada keinginan dosa karena kita bukanlah budak dosa. Sejak hari pertama kita membuka hati kita untuk Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan kemudian kita berseru kepada Tuhan Yesus. Dia pasti akan menolong setiap orang yang berseru dengan memanggil namanya. Orang berseru kepada Tuhan, kata Alkitab, akan diselamatkan. Dia akan tolong kita. Yesus memanggul salibnya yang begitu berat. Untuk apa? Untuk membayar upah dosa kita. Karena kasihnya yang begitu besar bagi kita sekalian. Karena ia tidak menginginkan seorang pun binasa. Jika Bapa Surgawi tidak menyayangkan anaknya untuk dikorbankan demi untuk membayar upah dosa kita dengan darahnya, terlebih lagi ia pasti akan menolong kita juga dalam hal-hal lain karena ia begitu mencintai kita. Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-12 terjemahan baru mengatakan sebagai berikut. Jadi secara jelas ayat Yeremia 29 ayat 12 ini mengatakan kepada kita sekalian, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Jadi kuncinya terletak pada kita. Karena Alkitab mengatakan dalam Yeremia 29 12 ini, apabila kamu berseru, itu pilihan, dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Jadi kunci untuk menang dalam melawan godaan dosa adalah dengan datang. Pilihan kita, datang untuk berdoa kepada Tuhan Yesus. Dan setelah itu kita harus melakukan segala sesuatu sesuai dengan firman-Nya. Kita harus secara aktif menjadi pelaku firman Tuhan dan bukan hanya menjadi pendengar saja. Masih ingat kisah Yusuf dengan istri Potifar? Dia secara aktif lari daripada dosa, bukan mendekatkan diri kepada dosa. Lari. Inilah efek
daripada penaklukan dosa tersebut. Bukan mendekatkan, tapi mengalahkan dosa dengan menjauhkan diri daripada godaan itu. Tidak ada sesuatu apapun yang dapat membatasi Tuhan untuk menolong kita pada saat kita secara sungguh-sungguh berseru kepadanya dan meminta pertolongan daripadanya. Namun kita harus mau menjadi pelaku firman tersebut. Kuasa Roh Kudus sangat dibutuhkan jika kita sungguh-sungguh ingin berhenti hidup dalam dosa dan mulai bertobat dari tabiat berdosa. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-24 berkata, "Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon." Jadi kita harus bertobat sungguh-sungguh karena kita tidak dapat mengikuti dan melayani Yesus, namun pada saat yang sama mengikuti kehendak dunia dan melayani keinginannya. Jadi, apapun dosa yang sedang menggoda atau merasuki kita pada hari-hari ini, Yesus adalah jawabannya. Namun, hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengidentifikasikan masalahnya, karena bagaimana mungkin kita menemukan sebuah solusi tanpa mengetahui akar dari sebuah permasalahan yang ada dan yang sudah berakar dalam kehidupan kita tersebut. Siapakah di antara kita yang tidak pernah sekalipun berbuat kesalahan dalam hidup kita ini? Siapakah di antara kita yang tidak pernah melanggar firman Tuhan? Siapakah di antara kita yang benar dalam segala hal? Sudah barang tentu tidak ada seorang pun yang tidak pernah berbuat kesalahan sekalipun dalam kehidupan mereka, bukan? Dan setiap di antara kita pasti pernah melanggar perintah Tuhan, bukan? Dan tidak ada seorang pun yang benar dalam segala hal. Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-10 mengatakan, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. No one is righteous. No, not one. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Dan Roma 3 ayat 23 ini secara jelas menyebutkan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 10, tidak seorang pun yang benar. Roma 3 ayat 23, semua orang berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena itu semua manusia mati dalam dosa mereka tanpa pengecualian. Dan karena itulah Allah Bapa mengutus anaknya ke dunia ini agar barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Amin. Yudas 1 ayat 24-25, kalau saya mengatakan Yudas 1, Yudas hanya ada satu chapter. Tapi kita mengungkapkannya dalam sebagai Yudas 1, 24-25 atau Yudas 24-25. Tapi sebaiknya dikatakan Yudas 1 ayat 24-25 untuk lebih memudahkan mengerti. Sehingga orang tidak mencari pasal 24 nanti. Jadi Yudas, bukan Yudas. Jadi Yudas pasal yang pertama ayat 24-25 mengatakan, bagi dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Ayat 25. Allah yang Esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita, bagi dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Ayat 25 ini adalah doksologi namanya. Nah, saat menulis kepada orang percaya, Yudas mengakhiri surat pendeknya dengan doksologi yang berbicara tentang deklarasi yang mengagungkan Allah Bapa seutuhnya. Seperti yang tertulis dalam Yudas 1 ayat 25 tadi. Apa doksologi itu? Doksologi itu adalah pujian singkat yang dinyanyikan pada akhir kebaktian dalam ibadah Kristen. Ya. Adalah sebuah kebenaran absolut bahwa kita diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman saja dan bukan oleh karena perbuatan baik kita. Jadi dapat dibayangkan betapa indahnya suatu saat
kita yang dibenarkan dalam Kristus oleh iman kita akan berdiri di hadapan Tuhan tanpa cacat dan tanpa celah di matanya. Bagaimana itu mungkin? Bukankah kita semua orang berdosa yang telah kehilangan kemuliaan Allah? Bagaimana pelanggar hukum seperti kita bisa dilihat oleh Tuhan sebagai sempurna di hadapannya? Benar. Tidak ada seorang pun yang benar di hadapan Tuhan. Roma 3:10. Kita sekalian telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3:23. Namun pada saat kita bertobat dari jalan hidup kita yang jahat dan menerima dan beriman kepada Yesus, maka kebenaran Yesuslah yang diperhitungkan kepada kita oleh iman kita kepadanya. Dan iman kita kepadanya adalah sesuatu yang harus kita perjuangkan setiap hari sebagai orang percaya. Yudas 1:3 mengatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita semua, tentang keselamatan kita bersama. Aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Setiap hari kita harus berjuang. Mereka yang setia kepada Kristus diberikan tugas yang sangat serius untuk mempertahankan iman yang disampaikan Allah kepada para rasul dan orang kudus. Filipi 1 ayat 27, 1 Timotius 1 ayat 18 dan 19, 1 Timotius 6 ayat 12. Iman itu apa? Iman itu terdiri atas Injil yang diberitakan Kristus dan para rasul. Iman itu adalah percaya dengan segenap hati kita kepada Tuhan Yesus dan firman-Nya. Iman itu merupakan kebenaran yang sudah kokoh dan tidak bisa berubah. Diberikan oleh Roh Kudus dan diungkapkan dalam perjanjian baru. Akan tetapi, iman itu bukan sekedar kebenaran objektif saja. Iman juga adalah cara kita hidup yang harus dijalankan dalam kasih dan kemurnian. Itulah suatu kerajaan yang datang dengan kuasa untuk membaptiskan semua orang percaya di dalam Roh Kudus supaya mereka dapat memberitakan Injil kepada semua bangsa dengan tanda-tanda mujizat serta karunia Roh. Kata berjuang dalam bahasa Yunani disebut sebagai epagonizomai, menggambarkan pertempuran yang harus diikuti oleh seorang percaya yang setia dalam rangka mempertahankan iman. Kata ini secara harfiah artinya bergumul, menderita di bawah tekanan besar atau berjuang dalam pertempuran. Kita harus mengerahkan segala tenaga kita untuk mempertahankan firman Allah dan iman kita setiap hari. Sekalipun itu menuntut pengorbanan besar, kita harus menyangkal diri dan apabila perlu bersiap mati secara martir demi Injil. 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang ketujuh. Kita setiap hari harus memperjuangkan iman kita. Hal ini berarti berhadapan langsung dengan mereka di dalam gereja yang menyangkal kekuasaan Alkitab dan memutarbalikkan iman yang sejati sebagaimana disampaikan oleh Kristus dan para rasul melalui pengajaran-pengajaran yang sesat, pengajaran-pengajaran yang salah. Kita harus berani menyampaikan itu dan menjelaskan, memanggil orang untuk bertobat, untuk tidak mengikuti pengajaran yang salah dan sesat. Apalagi pada akhir zaman ini banyak pengajar palsu dan guru-guru palsu yang bermunculan. Dan kita harus memberitakan firman Tuhan sebagai kebenaran yang menebus semua orang. Yohanes 5 ayat 47. Mereka yang setia kepada Kristus dan terus memiliki iman yang mereka pertahankan sepenuhnya, sama sekali tidak boleh membiarkan beritanya dilemahkan dengan mengurangi kekuasaannya atau memutarbalikkan kebenarannya dan atau menjadikan kuasa dan janjinya itu tidak penting. Firman Tuhan itu absolut. Tidak ada yang boleh ditambah, tidak ada boleh yang dikurangi. Firman Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan itu
kekal selama-lamanya. Langit bumi berlalu, tapi firman Tuhan tetap sama selama-lamanya. Kita harus berdiri teguh atas kebenaran firman Tuhan ini. Menolak segala sesuatu pengajaran yang sesat. Menolak sebuah pengajaran-pengajaran yang mengundang dosa masuk ke dalam gereja. Kita harus benci terhadap dosa, tapi mencintai orang berdosa agar mereka dapat bertobat. Summary yang saya buat di sini adalah kita sekalian selaku orang percaya harus hidup melawan kehendak dosa dengan jalan mendekatkan diri kepada Tuhan melalui doa, puji, dan sembah. Dalam mendekatkan diri ini, kita harus melakukannya dengan hati terbuka dan sungguh-sungguh dan bukan dengan bibir belaka. Dan seperti yang dikatakan Ibrani 9 ayat 27, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati satu kali saja dan sesudah itu dihakimi, kita perlu memikirkan akan kehidupan di balik lubang kubur, karena kita sekalian pasti akan mati dan setelah itu dihakimi. Janganlah hendaknya kita jatuh dalam penghakiman yang mengantarkan kita kepada kekekalan lautan api yang tidak pernah akan padam akibat kita menolak untuk percaya kepada Yesus yang sesungguhnya adalah Tuhan yang hidup. Kesempatan untuk diselamatkan dari kekekalan lautan api yang tidak terpadamkan masih terbuka bagi setiap orang yang masih hidup hari ini, yang memiliki kesadaran dan kemampuan seutuhnya untuk membuat keputusan mereka untuk menjadikan Yesus menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka masing-masing. Hari besok kita tidak pernah tahu, karena kita tidak pernah tahu berapa lama kita hidup dan kapan waktu kita berakhir. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucapkan syukur dan terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah ditaburkan. Agar firman-Mu, benih-benih firman ini dapat tumbuh dan jatuh di tanah yang subur, sehingga menghasilkan buah 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda sesuai firman-Mu. Dan biarlah kami bukan hanya mendengarkan saja, tapi secara aktif kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan, sehingga kami boleh berkuasa dan berjaya atas dosa dengan mengalahkan keinginan atau kehendak dosa tersebut dan melakukan kehendak Tuhan semata-mata. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat dan tangan kita dan buka hati kita. Biarlah Bapa Surgawi sendiri menyinari wajahnya atas setiap daripada kita. Bapa Surgawi membimbing kita ke arah yang tenang, menyegarkan jiwa kita, menuntun kita di jalan yang benar, bahkan membaringkan kita di padang yang berumput hijau. Biarlah Bapa Surgawi itu sendiri menyiapkan makanan bagi kita sekalian di hadapan lawan kita, serta mengurapi kepala kita dengan minyak, sehingga piala kita penuh melimpah. Dan biarlah Bapa Surgawi itu menyebabkan kita naik dan tidak pernah turun. Diberkati saat kita masuk, diberkati saat kita keluar. Diberkati bakul dan tempat adonan kita. Apapun yang Engkau kerjakan, Tuhan senantiasa buat berhasil. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah sekolahmu. Apapun yang Engkau kerjakan, Tuhan akan membuat engkau berhasil. Dan biarlah engkau semakin mendekatkan dirimu kepada Bapa Surgawi dan menjauhkan dirimu dari tabiat berdosa. Dan biarlah hikmat marifat dari Bapa Surgawi, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus Raja Damai, dalam persekutuan yang manis dan erat bersama Tuhan Roh Kudus tetap menyertai kita sekalian saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kali keduanya menjemput semua kita yang percaya kepadanya. Haleluya. Amin. Amin dan amin. Atas izin Tuhan, kita boleh berjumpa kembali minggu depan. Tetap sehat, Tuhan memberkati. Amin.